Bismillahirrahmanirrahim. Ini haddatsana Ibnu Abi Syaibah qala, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Syaibah, dia berkata, haddatsana Yahya ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Isa anil A'mash, dari A'mash. Al-A'mash nama aslinya adalah Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash nama aslinya adalah Sulaiman bin Mihran. Dinamakan Al-A'mash karena matanya itu selalu keluar belek, selalu belekan, selalu keluar kotoran, sehingga dia dinamakan Al-A'mash. An Habib, dari Habib, an Sa'id ibni Jubair, dari Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan. Ini Ibnu Abbas menceritakan bahwa Umar pernah mengucapkan begitu ya. Kata Umar, ukhruju bina ila ardi qaumina, keluarlah kalian, marilah kita keluar menuju tanah kaum kita, menuju tempat kaum kita. Fa kharajna, maka kami pun keluar. Berarti ceritanya ini Umar bersama para sahabat yang lain sedang pergi ke suatu tempat, yang mana tempat itu merupakan tanah daripada para sahabat. Fa kharajna, maka kami pun keluar. Fa kuntu ana wa Ubay bin Ka'ab fi mu'akhirin nas, maka aku bersama Ubay bin Ka'ab termasuk di antara orang yang tertinggal atau orang yang terlambat untuk berangkat. Aku di sini siapa? Ibnu Abbas. Maka aku Ibnu Abbas bersama Ubay bin Ka'ab termasuk di antara orang-orang yang tertinggal. Fahajat sahabah, maka kemudian di tengah perjalanan fahajat sahabah, awan mulai menghitam dan otomatis angin bertiup kencang karena mendung ya. Karena awan mendung itu Pak, itu menghirup angin. Kalau dalam ilmu pelayaran, awan mendung itu menghirup angin. Jadi kalau misalkan di Madura mendung, di sini pasti kencang anginnya. Karena angin yang ada di Surabaya itu terhisap oleh awan yang ada di Madura. Tapi kalau di sini mendung, pasti sumuk. Ya toh, pasti sumuk, karena kita udaranya awannya menghisap udara di tempat yang lain. Ini ilmu layar, ilmu pelayaran, ilmu seorang pelayar seperti itu. Jadi kita itu tidak boleh berlayar menuju mendung. Kalau kita berlayar menuju mendung, maka otomatis anginnya berkurang nanti. Jadi kita itu harus berlayar menjauhi awan mendung, sehingga kena hisapan daripada angin tersebut. Maka angin awan itu berwarna hitam dan mulai bertiup kencang. Faqala Ubay bin Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab ini tiba-tiba berdoa, Allahumma asrif anna adaha, ya Allah, lindungilah kami dari gangguan atau kejelekan yang ditimbulkan dari awan atau angin tersebut. Falahiqnahum, tidak lama kemudian kami pun menyusul rombongan yang tadi mendahului kami. Waqad ibtallat rihaluhum, dan ternyata Pak, rombongan tadi itu rihalnya, untanya itu, hewan-hewannya itu sudah pada basah. Berarti kena apa? Kena hujan. Padahal tadi
Ubay bin Ka'ab sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini juga mendung awannya. Harusnya juga rata hujannya, ternyata yang kena hujan justru hewan-hewan tunggangan yang ada di rombongan yang depan. Faqalu, lantas para sahabat yang berada di depan ini mereka mengatakan, ma asobakum alladhi asobana, kenapa kok kalian tidak basah seperti kita? Kan hujan, kan sama-sama mendung, kok kalian tidak basah seperti kita? Qultu, maka Ibnu Abbas mengatakan, innahu ta'allaha azza wa jal an yasrifa anna adaha, sesungguhnya dia, yakni Ubay bin Ka'ab, dia berdoa kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari gangguannya, menghindarkan kita dari kejelekannya. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, ala da'autum lana ma'akum, kalau begitu kenapa kok kalian tidak mendoakan kami bersama kalian? Maksudnya kok doa dewe ngono lho, kok gak didoano juga teman-temanmu ini? Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya kamu kering, kita basah nih, masya Allah. Jadi di sini ada pelajaran yang bisa kita petik, Pak. Yang pertama adalah berdoa itu meskipun tetap berdoa meskipun dalam hal yang remeh sekalipun, ya, jangan pernah meninggalkan doa meskipun dalam perkara yang remeh. Jangan pernah meninggalkan doa meskipun dalam perkara yang sifatnya kecil, tetap berdoa. Bahkan dikatakan dahulu para salaf itu bahkan hanya sekedar minta garam saja itu mereka mintanya sama Allah. Hanya sekedar minta garam saja itu mintanya sama Allah. Maka bagi seorang muslim, sekecil apapun perkara tersebut, jangan pernah tidak berdoa. Jadi yang namanya doa itu tidak harus dalam perkara yang besar. Justru dalam perkara-perkara yang kecil kita dituntut untuk yang namanya berdoa. Karena doa sendiri itu adalah ibadah. Artinya ketika Allah itu semakin sering diminta, maka Allah Azza wa Jalla itu akan semakin sayang sama kita. Jadi kalau kita minta sama Allah dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, maka ini akan menjadikan Allah Azza wa Jalla semakin sayang sama kita. Justru kalau kita nggak minta sama Allah, kecuali hanya yang besar-besar saja, oh ini remeh, nggak apa-apa, santai saja, nggak usah minta sama Allah, nanti aja kalau ada musibah baru minta, kalau ada hal yang besar baru minta. Ya ini keliru, karena justru Allah itu akan seneng kalau sering diminta. Beda dengan manusia nggih. Kalau manusia itu semakin sering diminta, maka mereka akan semakin apa? Marah. On jaluk terus saya ini. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla sering diminta, maka Allah akan semakin cinta. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bolehnya minta doa kepada orang yang dianggap soleh. Di sini ada ucapan Umar, ala da'autum lana ma'akum, kenapa kalian tidak ikut mendoakan kami bersama kalian? Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seseorang untuk minta doa, terutama kepada orang yang dianggap soleh. Kenapa demikian? Karena ketika orang tersebut dianggap soleh, harapannya adalah doa itu lebih cepat untuk terkabul. Nah, pertanyaannya gini, Pak, kenapa kok doanya orang soleh itu diharapkan lebih cepat terkabul? Ayo. Hah? Orang soleh, bukan anak soleh. Doa orang soleh. Kenapa kok doanya orang soleh itu diharapkan lebih cepat terkabul? Kan kadang ada orang itu memang yang disyariatkan itu doa sendiri, minta langsung sama Allah. Kita ada masalah minta langsung sama Allah. Tapi juga kita dituntut, bukan dituntut, diperbolehkan untuk minta tolong orang lain untuk mendoakan kita. Nah, minta tolongnya ini yang dianjurkan adalah minta tolong kepada orang yang kita anggap atau yang menurut penglihatan kita ini si fulan ini adalah orang soleh. Kenapa kok dia ke orang soleh? Karena diharapkan agar kalau orang soleh ini berdoa itu ijabahnya lebih cepat atau makbulnya lebih
cepat dibanding saya yang berdoa. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus orang soleh yang diminta? Nah, ya, tawasul kepada orang soleh disunahkan, disyariatkan dengan syarat orang soleh itu ada di hadapan kita atau bisa dihubungi. Kalau orang soleh tidak bisa dihubungi atau nggak ada di hadapan kita, kemudian kita tiba-tiba memanggil namanya, maka ini termasuk tawasul yang syirik, yang tidak disunahkan. Apa sih Pak jawabannya panjenengan? Karena orang soleh dekat sama Allah. Nggih, alhamdulillah jawabannya hampir betul semua. Nggih, yang pertama karena orang soleh sedikit maksiatnya. Meskipun orang yang dianggap soleh ini tidak boleh menganggap dirinya soleh, karena Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu anggap dirimu soleh. Tapi kita melihat si fulan ini soleh, tapi si fulan ini tidak boleh menganggap dirinya orang soleh. Sehingga ketika kita minta doa kepada si fulan, kita ngomong apa? Ya, saya ini bukan orang soleh kan gitu. Tapi menurut penglihatan kami, panjenengan ini orang soleh Pak. Nggih, semoga saja apa yang disangkakan oleh panjenengan itu betul, kita amini seperti itu. Tapi kita tidak boleh menganggap diri kita orang soleh. Nah, kenapa kok harus orang soleh? Karena orang soleh itu kita anggap semakin dikit maksiatnya, meskipun belum tentu sedikit. Yang tahu siapa? Dia sendiri yang tahu. Balil insanu ala nafsihi basira. Seseorang itu adalah saksi atas diri mereka sendiri. Menurut pandangan kita, oh Pak Fulan ini maksiatnya sedikit, itu pandangan kita, husnudonnya kita. Tapi belum tentu juga siapa yang tahu, ya dia sendiri, Pak Fulan sendiri itu yang tahu. Nah, ketika maksiatnya sedikit, maka diharapkan doanya itu makbul. Maka di sini kita bisa ambil kenapa kok doa panjenengan tidak makbul. Bisa jadi karena dosanya banyak. Karena penghalang doa itu adalah dosa. Penghalang doa adalah dosa. Loh Ustaz, katanya doa itu pasti makbul. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, uda'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku pasti ijabah. Kok ini kok nggak makbul? Tetap makbul, tapi dengan dosa itu waktunya bisa lama. Logikanya begitu. Nabi SAW saja berdoa kepada Allah agar Allah memalingkan kiblat dari Al-Aqsa ke Al-Haram, itu saja selama 6 bulan loh. Beliau berdoa selama 6 bulan baru dikabulkan oleh Allah memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apalagi kita yang bukan nabi, gitu kan? Bahkan diriwayatkan Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah minta anak yang namanya Yahya, yang kemudian dibunuh sama orang-orang Yahudi. Itu diriwayatkan beliau berdoa selama berapa tahun? 40 tahun. Selama 40 tahun beliau berdoa. Dan beliau mengatakan walam akun bidoai karabi syakia. Aku nggak pernah kecewa ya Allah berdoa kepada engkau. Artinya doa itu pasti makbul, hanya waktunya saja lama atau cepat. Nah, di antara sebab lamanya terkabulnya doa itu adalah karena dosa. Nah, ketika seseorang minta tolong ke orang lain yang dianggap soleh, maka diharapkan doanya itu lebih cepat terkabul, meskipun yang lebih afdol dia berdoa sendiri. Thayyib. Kemudian pelajaran yang ketiga dalam berdoa, kalau bisa panjenengan jangan berdoa untuk diri sendiri. Ojo mikir dirinya sendiri, sertakan orang lain dalam doa kita, sertakan kaum muslimin, tidak hanya kita, anak kita, keluarga kita, keturunan kita, tapi sertakan juga kaum muslimin Pak. Sertakan kaum muslimin ke dalam doa kita. Sebagai bentuk apa? Cinta terhadap kaum muslimin. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang menyingkirkan gangguan dari jalan, ya kan?
Kenapa kok Allah memasukkan dia ke dalam surga hanya karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan? Jawabannya kan simpel, karena ketika dia menyingkirkan gangguan dari jalan, itu adalah tanda cinta dia kepada kaum muslimin. Nah, ketika kita menyertakan kaum muslimin di dalam doa kita, itu tandanya kita cinta terhadap kaum muslimin. Maka di antara adabnya berdoa adalah yang pertama, kita mendoakan untuk diri kita sendiri, dan kemudian mendoakan orang lain, mengikut sertakan orang lain ke dalam doa kita. Makanya dalam Al-Fatihah panjenengan berdoa seperti ini kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang berdoa cuma satu orang, panjenengan tok yang baca Al-Fatihah, tapi lafadznya tunjukilah kami. Ini kata Syekh As-Sa'di di tafsirnya. Kalau panjenengan sempat nanti kajian Sabtu ngaji Al-Fatihah, itu beliau mengatakan di situ, di antara hikmah daripada ihdinas siratal mustaqim itu adalah Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau berdoa itu hendaklah menyangkutkan orang lain di dalam doa kita. Dan ini ada pada ucapan Umar, kenapa kalian tidak mendoakan kita sebagaimana kalian mendoakan diri kalian. Baik. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah jangan lupa Pak, berdoa ketika mendung atau angin bertiup kencang. Sejauh ini panjenengan sudah berdoa belum ketika ada angin yang bertiup kencang atau biasa saja? Ini di hadis ini para sahabat, ketika awannya sudah gelap dan angin bertiup kencang, maka mereka berdoa. Mereka minta sama Allah agar dihindarkan dari gangguan atau kejelekan daripada awan tersebut. Maksudnya apa? Para sahabat menganggap awan yang gelap tadi itu dikhawatirkan itu adalah adab yang akan jatuh kepada mereka. Gitu loh Pak. Ini tidak akan terjadi kecuali dari orang yang punya iman yang luar biasa. Bahkan sekedar awan mendung atau hujan deras pun mereka khawatir itu adalah siksa. Nah, kita ini biasa-biasa saja. Nah, pertanyaan saya simpel. Selama musim hujan ini, selain panjenengan berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, panjenengan berdoa juga enggak ketika anginnya kenceng? Apa doanya Pak? Doa ketika angin kencang apa Pak? Doa ketika angin kencang, Allahumma as'aluka. Kalau nggak lancar berarti nggak pernah dipraktekkan ini. Allahumma as'aluka, bener. Terus setelahnya apa Pak? Khaira Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Sorry, bukan khairaha, khairahu wa khaira ma fihi wa khaira ma ursilat bih wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang dia hembuskan, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini dan kejelekan yang ada pada dan kejelekan yang terkandung di dalamnya dan kejelekan dari apa yang dihembuskan. Nah, itu nanti searching di Google nggih Pak, itu bisa diamalkan dan dipraktekkan agar sesuai dengan sunnah. Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Benar tak Pak doanya Pak? Coba searching Pak. Saya kok khawatir salah. Kalau salah ini bahaya. Coba Pak Agus minta tolong doa angin kencang di searching. Khairaha atau khairahu itu? Khairaha ya.
Iya, bahasa barakallahu fik. Khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi. Bihi atau biha itu? Bihi ya, bihi. Berarti pakai hi, depannya ha hi. Khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bi. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Jadi bisa itu Pak D kalau berdagang kenceng ini. Nah itu kan kita khawatir kalau tertimpa mudorot daripada angin tersebut. Nah kita doa sama Allah agar angin ini tidak membawa mudorot bagi kita. Kalau pas kita lagi dagang di pasar misalkan, atau pas kita berangkat sekolah misalkan, nah kita khawatir kalau ternyata hujan atau angin tersebut membawa mudorot, maka kita minta sama Allah kebaikan daripada angin tersebut. Karena betapa banyak angin kencang yang menghancurkan rumah, atau kadang-kadang pohon tumbang menimpa mobil di Surabaya, kadang seperti itu kan. Nah kita minta sama Allah. Tapi kemudian baik. Kenapa kok para sahabat tidak berdoa sebagaimana doa yang diajari oleh Nabi Alaihissalam? Karena secara asal doa itu adalah bebas. Secara asal doa itu bebas sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, yang dikhawatirkan oleh Ubay bin Ka'ab waktu itu adalah khawatir ini adalah adab, sehingga dia minta sama Allah Azza wa Jalla agar dihindarkan daripada adab tersebut. Jadi begitu jawabannya nggih. Iya. Ya boleh kalau seandainya berdoa, misalkan kita minta kebaikan daripada angin tersebut, bisa. Kayak saya misalkan ya, olahraga saya itu betul-betul mengandalkan angin. Ketika angin itu semakin bertiup kencang sampai 23 knot atau 25 knot, itu adalah angin di mana ombak itu 3 meter dan daratan nggak akan kelihatan. Ini kita khawatir mudorot yang diberikan oleh angin tersebut, maka secara otomatis itu akan tersirat, ya Allah semoga tidak terjadi apa-apa. Itu yang kita harapkan gitu loh. Meskipun alangkah lebih baiknya kalau kita menyangkutkan juga doa yang diajarkan oleh Rasul SAW di samping kita juga berdoa dengan doa kita sendiri. Jadi istilahnya yang dari sunnah itu kita baca, kemudian kita gandengkan dengan doa yang kita mau, itu yang lebih afdol insyaallah, meskipun tidak tercela atau tidak terlarang kalau kita langsung berdoa sesuai dengan apa yang kita mau. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis 236 bab al-khuruj ila dhai'ah, keluar menuju tempat kerja, Pak. Keluar menuju tempat kerja. Kita lihat dari sini hadisnya dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku pernah mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri. Wa kana li shadiqan, Abu Sa'id ini adalah teman baikku. Fakultu, maka aku mengatakan kepada Abu Sa'id, ala takhruju bina ilan nakhli, bagaimana kalau kita berangkat bersama-sama menuju kebun kurma? Karena kerjanya mereka adalah ke kebun kurma. Kerjanya para sahabat adalah bertani, berdagang, begitu ya. Fa kharaja, maka akhirnya keduanya pun keluar bersama-sama. Wa alaihi khamisatul lahu, dan Abu Sa'id Al-Khudri memakai khamisah, pakaian yang bagus. Nah, pelajaran di sini adalah bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang saling mencintai satu dengan lainnya, dan para sahabat itu adalah orang-orang yang saling tawadhu, rendah hati satu dengan lainnya. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah hendaklah seseorang itu berteman dengan teman yang baik. Nah, pertanyaannya, apa Pak kriteria teman yang baik?
Apakah teman yang suka memberi ke kita itu adalah teman yang baik? Belum tentu. Kadang orang ngasih kita karena ada maunya, kan gitu. Belum tentu. Tapi syariat atau para salaf memberitahu kita teman yang baik itu adalah teman yang bermanfaat buat akhirat kita. Kalau ada teman meskipun suka ngasih kita, tapi dia nggak manfaat buat akhirat kita, maka ini bukan teman yang baik. Tidak pantas dijadikan rofik, teman dekat atau teman akrab. Yang pantas dijadikan rofik adalah teman yang bermanfaat untuk akhirat kita. Makanya di hadis yang lalu, di hadis yang sudah lama kita bahas, ucapan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam pernah mengatakan, dan berlindunglah engkau kepada Allah dari teman yang ketika engkau butuh dia nggak mau nolong, dan dari teman yang dia selalu lupa untuk mengingatkanmu. Jadi kalau panjenengan nggak sholat, koncone menentok gak diingatkan. Ini kata Nabi Daud alaihissalam, kamu harus hati-hati sama teman seperti ini. Nah sekarang ana bacain ucapan para salaf. Di antaranya adalah ucapan Sa'ad bin Bilal. Sa'ad bin Bilal mengatakan, akhul laka, temanmu yang sebenarnya adalah kullama laqika akhbaraka bi'aibin fika, yaitu seseorang yang ketika engkau bertemu dengannya atau ketika dia bertemu denganmu, dia ngasih tahu aibmu. Ini kata Sa'ad bin Bilal, temanmu adalah teman yang sebenarnya adalah ketika kamu bertemu dengan dia, itu dia selalu ngasih tahu kekuranganmu, selalu mengingatkan kamu tentang akhirat. Itu teman. Dan teman yang seperti ini kata Sa'ad bin Bilal, khairul laka, itu adalah teman yang lebih baik bagimu, min akhil laka kullama laqika wa du'a fi kaffaika dinaron, teman yang ketika engkau bertemu dengannya kemudian dia ngasih tahu aibmu, dia ngeritik kamu, itu lebih baik dibanding dengan teman yang kalau dia bertemu dengan kamu ngasih dinar di kedua telapak kamu, di kedua telapak tangan kamu. Jadi ini hakikat daripada teman menurut para salaf. Kita kalau ketemu sama orang kemudian orang itu ngasih tahu, Pak, panjenengan jangan lupa sholat ya. Pak, kenapa kok sholatnya telat? Pak, ayo taksin. Pak, ya itu yang namanya teman. Dan kita nggak boleh tersinggung kalau diingatkan, karena memang teman seperti itu justru akan sangat berbahaya kalau kita kenal sama seseorang, orang tersebut cuma bisa ngasih duit ke kita tapi dia nggak ngingatin kita. Ini bahaya, gitu ya. Kemudian ucapan yang lain, ucapan Ibnu Hazm, beliau mengatakan, laisa kullu sodiqin nasihun, tidak setiap teman itu pemberi nasihat, walakin kullu nasihin sodiqun fiha, tapi setiap pemberi nasihat itu adalah teman. Tidak setiap teman kita itu suka ngasih tahu kita, tapi panjenengan harus ingat, setiap orang yang ngasih tahu kita ngandani awak dewe, pada hakikatnya itu adalah teman kita. Meskipun kita nggak kenal sama dia, maka pada hakikatnya itu adalah teman kita. Bahkan ucapan yang lain, ucapan Bishr al-Akhras mengatakan, wala tajlis ma'aman la yu'nika ala akhiratika, janganlah engkau duduk bersama orang yang tidak manfaat buat akhiratmu. Cangkruk-cangkruk di warung kopi yang nggak manfaat buat akhirat kita, kata para ulama, janganlah engkau duduk bersama mereka. Itu tentang teman. Jadi teman itu adalah orang yang suka mengkoreksi kita. Kalau ada orang ngoreksi kita, kita ucapin apa, Pak?
jazakumullahu khairan. Jangan kita tersinggung, karena ketika dia mengkoreksi kita, ini yang namanya teman. Justru ketika dia tidak mengkoreksi kita, ini bisa jadi teman yang jelek, nggak baik, nggak manfaat buat akhirat kita. Kemudian hadis yang terakhir dari Ummu Musa berkata, aku mendengar Ali sholawatullahi alaihi. Nah ini masya Allah ya, di sini Ali bin Abi Thalib tidak memakai radhiyallahu anhu, tapi pakai sholawat. Nah ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang dulu tentang hukum memakai sholawat terhadap para sahabat. Kalau misalkan yang diberi sholawat itu adalah sahabat secara umum, maka ini diperbolehkan, sebagaimana doa kita, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berikanlah salam serta sholawat kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Kalau sholawat ini diperuntukkan untuk semua sahabat tanpa dikhususkan terhadap individu tertentu, maka ini diperbolehkan, ulama sepakat boleh. Nah tapi ulama berbeda pendapat ketika sholawat itu diberikan kepada individu, misalkan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam misalkan, atau Ali sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling sering adalah Ali sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kadang di sebagian kita para ulama. Maka di sini para sahabat, bahkan para salaf itu berbeda pendapat. Ada yang membolehkan seperti Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau membolehkan. Ada juga yang tidak membolehkan. Maka insya Allah jawaban yang tepat adalah sebaiknya kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Agar apa? Agar tidak agar tidak terindikasi, atau agar tidak seakan-akan kita mengkhususkan seorang sahabat. Karena kalau seandainya sholawat kepada sahabat itu diperbolehkan secara individu, maka Abu Bakar lebih berhak mendapatkan sholawat, karena Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik dibanding Ali bin Abi Thalib. Gitu nggih. Ternyata realitanya sholawat itu lebih banyak diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka agar tidak timbul yang namanya fanatik atau membeda-bedakan para sahabat, maka sebaiknya kita pakai radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud an yas'ada syajaratan fayatihi minha bisyai'in. Nabi pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk menaiki atau memanjat suatu pohon untuk mengambil sesuatu daripada pohon tersebut. Fanadara ashabuhu ila saqi Abdillah. Maka para sahabat yang lain itu mereka gagal fokus, mereka melihat kepada betisnya Ibnu Mas'ud. Fadahiku min humusati saqaihi. Maka mereka pun menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kecil. Karena Ibnu Mas'ud itu punya betis yang sangat kecil. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul SAW membela Ibnu Mas'ud. Rasul mengatakan, matat hakun, apa yang kalian tertawakan. La rijlu Abdillahi athqalu fil mizani min Uhud. Sungguh betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang nanti di hari kiamat itu lebih berat dibanding Uhud. Masya Allah. Jadi kalau Uhud ditimbang sama betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu, ternyata betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dibanding Uhud. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan suka menertawakan orang lain, karena bisa jadi orang lain tersebut Pak justru lebih mulia dibanding kita. Kemudian jangan suka menertawakan hal-hal yang remeh. Terkadang sesuatu itu terlihat remeh di mata kita, tapi pada hakikatnya bisa jadi sesuatu itu terlihat
penting dan besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wajar nggak kalau para sahabat menertawakan hadisnya Ibnu Mas'ud? Karena kita kadang menertawakan orang lain kalau ada hal yang lucu kan? Saya kira ini wajar. Tapi di sini Nabi alaihissalam memberikan pelajaran penting bagi kita. Kalau hal yang kamu tertawakan itu hal yang remeh. Ketika kamu menertawakan sesuatu, itu berarti kamu menertawakan atau meremehkan hal tersebut. Nah, sesuatu yang kamu remehkan itu ternyata lebih berat dibanding Uhud, gitu nggih. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa nanti yang ditimbang di akhirat itu adalah jasad kita, Pak. Jadi nanti akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa seseorang itu yang ditimbang 3, Pak. Yang pertama adalah amalnya, yang kedua adalah jasadnya, yang ketiga adalah catatan amalnya. Jadi yang ditimbang bukan hanya catatan amal, tapi yang ditimbang adalah 3: amalnya, kemudian buku catatan amalnya, kemudian badan dia juga ditimbang. Ini ada di dalam penjelasan Syarah Aqidah Al-Wasithiyah Ibnu Taimiyah. Ini panjenengan perlu ngatamkan ini, Pak, biar akidahnya makin kuat. Di sini di syarahnya dikatakan bahwasanya seorang hamba itu ditimbang dengan 3 hal. Yang pertama dengan amalnya. Amalnya akan ditimbang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi alaihissalam, kalimatani khafifatani alal lisani tsaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan dan berat ditimbangan. Berarti ini menunjukkan bahwa kalimat ini juga ditimbang. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau panjenengan ingin timbangan di akhirat itu berat, maka banyak-banyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Demikian juga dengan sabda yang lain, Rasul mengatakan ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan dibandingkan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa amalan itu juga ditimbang, akhlak yang baik juga ditimbang. Kemudian yang kedua, catatan amal, Pak, itu juga ditimbang. Jadi amalnya ditimbang, suhufnya, catatan amal juga ditimbang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tentang bitokoh, tentang kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah. Kata Rasul SAW, saya baca hadis ini tadi malam merinding, Pak. Kata Rasul SAW mengatakan, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah nanti akan memanggil seseorang dari kalangan umatku di hari kiamat. Siapa orang ini? Kita nggak tahu siapa. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijjilan. Maka dibentangkan di hadapan orang ini 99 catatan amal, Pak, yang isinya amal dia semua. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap satu bentang catatan amal itu jaraknya sejauh mata memandang, besarnya. Di catatan amal kita itu besarnya sejauh mata memandang. Itu totalnya ada 99. Menurut panjenengan, kira-kira sebanyak apa, sebesar apa, sebanyak apa ini amal kita nanti ini, yang jelek sama yang baik? Satu catatan amal itu sejauh mata memandang besarnya, dan itu totalnya ada 99 catatan amal. Fayaqul, maka Allah mengatakan kepada orang tersebut, atunkiru min hadza syai'an, apakah ada satu saja dari catatan ini yang engkau ingkari, yang engkau enggak akui? Maka kemudian Allah juga mengatakan, adolama katabati al-hafidun, apakah malaikat-malaikat yang mencatat amalmu mendolimimu?
Fayaqul, maka orang itu mengatakan, la ya Rabb, enggak wahai Tuhanku. Fayaqul, maka Allah mengatakan, afalaka udrun, apa kau punya udur terhadap semua dosamu ini yang sekian banyak ini? Kau punya alasan enggak? Kau punya udur enggak yang sekiranya bisa meringankan dosamu ini yang banyak ini? Kau punya udur enggak? Ternyata dia mengatakan, la ya Rabb, aku enggak punya udur. Jadi dia mengakui semuanya, ini semuanya aku lakukan ya Allah. Selama di dunia aku lakuin semuanya ini dan aku tidak punya udur. Jadi dosa dia, Pak, dosa dia itu ada 99 catatan amal. Satu catatan amal besarnya sejauh mata memandang, itu dosanya dia. Sebanyak apa, Pak? Dan dia nggak punya udur. Tapi Allah mengatakan kepada orang ini, bala innalaka indana hasanatan, tapi kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Cuman berapa, Pak? Satu saja. Dan ini yang bakal nyelamatin dia dari dosa yang banyak tadi itu. 99 catatan amal. Satu kitab amal besarnya sejauh mata memandang. Kalau kita berdiri di Suramadu, Pak, kita mandang Madura itu masih bisa lurus ke depan ya. Segede itu, Pak. Itu isinya dosa tok. Tapi kata Allah, kamu punya satu kebaikan. Fa innahu la dulma alaikal yaum, dan engkau tidak didolimi pada hari ini. Fatakhruju bitaqatun fiha, maka Allah mengeluarkan satu kartu kebaikan dia, satu tok, satu kartu, satu bitaqah. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Di mana kartu ini tertulis kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ukhdur waznaka, taruhlah kartu ini di timbanganmu. Jadi ke satu kartu ini ditimbang dengan 99 catatan amal yang penuh dosa. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhihi albitaqa ma hadhihi asijillat. Ya Allah, apakah kartu ini merupakan bagian daripada kitab-kitab amal yang tadi itu ya Allah? Allah hanya mengatakan, innaka latutlam, engkau tidak didolimi. Fatudau asijillatu fi kaffatin, maka diletakkanlah 99 catatan amal tadi pada timbangan. Wal bitaqa fi kaffatin, dan kartu bitaqa tadi itu pada timbangan yang lain. Fatoshatis sijilat, fatoshatis sijilat wa thaqulatil albitaqah, maka asijilat 99 dosa tersebut ringan dan bitaqah tersebut menjadi berat. Fala yathqul ma'asmillahi syai'un, dan tidak ada yang lebih berat di hari itu dibanding nama Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan pada kita bahwasan tauhid itu penting, Pak. Dosa sakmono akeh ditimbang sama tauhid, ternyata tauhid bisa mengalahkan semuanya. Maka hadis tadi menunjukkan bahwasanya catatan amal itu juga ditimbang, dan catatan amal yang paling berat itu adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Tauhid seseorang kepada Allah Azza wa Jal itu lebih berat dibanding semua kebaikan-kebaikan yang ada. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, dan ini terakhir, Allah mengatakan, ya bena Adam, atau ya ibadi, hei hambaku, lau ataitani bikrobil ardi khotoya, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, la atai walam tusyrik bi syai'an, dan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, la ataitani bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sebanyak itu pula. Hei hambaku, kalau engkau datang kepadaku nanti di hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku,
maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebanyak itu pula. Maka ini pentingnya tauhid, dia bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat sebanyak apapun dosa kita, meskipun bisa jadi nanti Allah nyemplungin kita ke neraka dulu. Paling enggak dengan tauhid itu ada harapan untuk tidak kecemplung ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampun kita akhiri dulu. Mungkin kita nggak buka pertanyaan nggih. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.